Halo semuanya, perkenalkan namaku Fauka Al-Fajar dengan NPM 1092529 dan teman saya Orin Ernitya dengan NPM 1092251. Pada video kali ini kami ingin menganalisis keuangan koperasi sekolah, yaitu Koperasi Pegawai Negeri Sukses di SMP 6 Pangkal Pinang. Materi yang akan dibahas yaitu pengenalan koperasi, siklus akuntansi, kesimpulan dan saran untuk KPN Sukses. KPN Sukses berada di dalam SMP 6 Pangkal Pinang yang beralamat Jalan Kalamaya, Kelurahan Becang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Koperasi ini berdiri pada tanggal 10 September 1993 yang beranggotakan 31 guru PNS di bawah naungan kantor wilayah Departemen Koperasi Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan usaha pokok KPN Sukses pada saat itu adalah melayani penyimpanan dana anggota dan menyalurkannya kepada anggota yang memiliki kebutuhan berupa pinjaman anggota. Seiring perkembangannya, KPN Sukses memiliki unit usaha berupa jual beli barang kebutuhan anggota seperti perlengkapan kantor dan pengelolaan seragam sekolah. Namun, pada tahun 2018 adalah masa puncak keterpurukan yang mengakibatkan vakumnya kegiatan koperasi dan simpanan anggota dikembalikan sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena pada saat itu kegiatan koperasi sering mengalami pergantian pengurus, diakibatkan tidak semua guru memiliki mengelola keuangan koperasi. Setelah vakum dalam waktu yang sangat lama, KPN Sukses akhirnya kembali beroperasi pada tanggal 24 April 2024 dengan keanggotaan koperasi tidak hanya berstatus PNS saja, tetapi semua warga sekolah seperti guru, karyawan, kepala sekolah, yang bahkan bukan PNS pun dapat menjadi anggota koperasi. Visi KPN Sukses adalah mewujudkan koperasi sebagai sarana mensejahterakan anggota, dan misinya adalah menjamin simpanan anggota aman, memenuhi kebutuhan anggota semaksimal mungkin, membangun kepercayaan baik kepada anggota maupun kepada pihak lain, dan meningkatkan kerjasama dan jaringan kepada pihak lain. KPN Sukses di SMP 6 Pangkal Pinang didirikan atas dasar rasa kekeluargaan antara guru-guru berstatus PNS di lingkungan sekolah. Kegiatan utama KPN Sukses adalah simpan pinjam, yang artinya anggota berkewajiban menyimpan dananya sesuai besaran yang telah disepakati, serta memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Pada tahun 2024, kegiatan koperasi memiliki usaha yang telah diperbarui, yaitu melakukan simpanan anggota dan memberi pinjaman tanpa bunga, mengelola kantin sekolah, serta pengadaan barang kebutuhan anggota, sehingga pemasukan koperasi mulai diperoleh dari sewa kantin sekolah dan keuntungan dari penjualan barang. Selanjutnya kita akan membahas siklus akuntansi. Yang pertama adalah analisis transaksi usaha. Analisis transaksi usaha adalah proses awal dalam siklus akuntansi untuk mengidentifikasi, memeriksa, dan memahami dampak setiap aktivitas keuangan terhadap akun-akun bisnis, seperti aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban, untuk menentukan apakah dicatat seperti debit atau kredit, memastikan keakuratan pencatatan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Berikut adalah transaksi usaha KPN Sukses. Setelah dari analisis transaksi usaha,
kita lanjutkan dengan jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi awal yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan berdasarkan urutan waktu sebelum dipindahkan ke buku besar, mencakup detail tanggal, keterangan, referensi, akun debit, dan akun kredit yang harus seimbang. Berikut adalah jurnal umum KPN sukses. Setelah dari jurnal umum, kita lanjutkan ke buku besar. Buku besar adalah buku utama akuntansi yang merangkum dan mengelompokkan semua transaksi keuangan perusahaan berdasarkan jenis akunnya, seperti kas, piutang, utang, modal, pendapatan, biaya, dan akun sebagainya. Buku besar berfungsi sebagai ringkasan permanen untuk memudahkan analisis dan penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, serta membantu melihat kondisi keuangan secara menyeluruh. Salah satunya adalah akun kas dari KPN sukses. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan internal akuntansi yang berisi daftar semua saldo akhir akun buku besar pada periode tertentu untuk menguji keseimbangan matematis pencatatan, memastikan total debit sama dengan total kredit, dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan seperti laba rugi atau laporan neraca. Perlu diingat, jika tidak seimbang, menandakan ada kesalahan pencatatan yang perlu diperbaiki sebelum laporan keuangan. Ini adalah analisis dari neraca saldo KPN sukses. Selanjutnya kita akan ke laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan keuangan utama yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pada waktu tertentu, merinci aset, kewajiban, dan ekuitas, serta menunjukkan keseimbangan fundamental aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial perusahaan, membantu investor dan manajemen membuat keputusan strategis, serta menilai kemampuan perusahaan membayar utang dan menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Ini adalah aktiva dan pasiva dari KPN sukses. Baik, kita sudah mendekati akhir video. Kesimpulannya adalah pada hasil analisis di siklus akuntansi, dapat diketahui bahwa KPN sukses yang awalnya dari simpan pinjam menjadi pengelola kantin sekolah dan penjualan barang mengalami keuntungan atau laba, sehingga koperasi ini beroperasi dengan baik dan dijalankan sebagaimana mestinya koperasi yang ada di sekolah. Saran untuk KPN sukses yaitu pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan, serta memerlukan orang yang berkompeten untuk mengisi pengelola keuangan sehingga mengurangi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah mendengarkan video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.